Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur kepemimpinan dari Bike Lane Yogyakarta. Saya adalah Nikolai Randy Setiawan dan saya berperan menjadi CEO di Bike Lane Yogyakarta. Saya Alvarin van der Valombu, saya sebagai COO atau Chief Operating Officer. Saya Prila Diahmawani, saya sebagai Chief Marketing Officer di perusahaan Bike Lane Yogyakarta. Dan saya sendiri adalah Emmanuel Naranendia Tiatan Dewangkara sebagai CFO atau Chief Financial Officer dalam perusahaan ini. Saya Nikolai Randy Setiawan dan seperti yang sudah diketahui, saya adalah CEO dari perusahaan Bike Lane Yogyakarta. Di sini saya akan menjabarkan apa aja sih tugas dari seorang CEO dari perusahaan Bike Lane Yogyakarta. Tentunya kalian pada penasaran kan? Tugas pertama saya adalah pengambilan keputusan yang krusial. Apa aja sih pengambilan keputusan krusial itu? Nah, saya biasa menentukan strategi apa saja yang akan diambil oleh perusahaan dalam jangka panjang, serta mengawasi dalam bidang keuangan. Selain itu, saya juga fokus kepada pengembangan pasar seperti ekspansi bisnis dan pengembangan produk yang akan saya buat. Itu adalah tugas dari seorang CEO. Sekian dan terima kasih. Saya Alvarin van der Valombu, saya sebagai COO, dan tugas saya sebagai COO adalah untuk mengontrol administrasi dan melakukan pengawasan terhadap operasional dari perusahaan Bike Lane Yogyakarta. Baik, sebagai CFO, tugas utama saya adalah merencanakan keuangan perusahaan kami, yaitu Bike Lane Yogyakarta, dan juga bertanggung jawab atas kas perusahaan kami. Selain itu juga, tugas saya adalah melakukan analisa kekuatan finansial dalam perusahaan kami, di mana dengan melakukan analisa ini, kami menjadi mengerti kebijakan apa yang harus kami buat ke depannya, agar perusahaan kami tentunya bisa lebih berkembang. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya di perusahaan, yaitu menentukan tujuan dan pemasaran. Saya juga bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengembangkan strategi pemasaran, menyelaraskan strategi pemasaran dengan anggaran, melakukan riset, serta menganalisis strategi pemasaran, dan memantau informasi publik. Saya adalah CEO dari Bike Lane Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Bike Lane Yogyakarta. Bike Lane Yogyakarta adalah perusahaan jasa sewa motor yang menyediakan motor yang bervariatif untuk pelanggan kami yang tercinta. Di sini saya akan menjelaskan sebagai CEO apa sih visi perusahaan kami. Saya di sini akan menjelaskan visi dari perusahaan Bike Lane Yogyakarta. Yang pertama, perusahaan Bike Yogyakarta akan memberikan pelayanan ekstra untuk kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, Bike Lane Yogyakarta sendiri menyediakan motor yang sangat berkualitas untuk para pelanggan. Dan yang terakhir, kami sendiri menjamin keamanan dan keselamatan para pelanggan. Kenapa sih kami memilih perusahaan jasa sewa motor sebagai perusahaan yang kami tempuh? Pertama, kita sendiri tahu bahwa kota Yogyakarta memiliki title sebagai kota pelajar dan kota dengan tempat wisata yang sangat banyak. Di sini, saya melihat banyaknya masalah di antara para wisatawan dan para mahasiswa. Di antaranya adalah masalah transportasi yang sudah menjadi akar dari masalah selama ini di kota Yogyakarta. Adapun pengalaman dari saya yang menjadi inspirasi terbentuknya jasa sewa motor. Dahulu ketika saya masih berkuliah di Atmajaya Yogyakarta, saya menggunakan driver online sebagai sarana transportasi saya untuk pergi dan pulang ke kos. Pada suatu saat, saya menggalakkan meeting penting untuk rapat organisasi bersama teman-teman saya. Di situ saya sudah memperkirakan jarak lokasi dan waktu yang akan ditempuh agar saya tidak terlambat untuk datang ke sana. Tetapi, pada saat saya bersama driver, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya kira. Adapun saat yang tidak mengenakan ketika saya menggunakan driver online. Pada saat itu, ketika saya memesan driver online untuk pergi nongkrong ke kafe bersama teman-teman, driver tersebut sudah panik ketika melihat bahwa ada operasi cegatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dan benar saja, sesuai dugaan saya, ternyata driver yang saya tumpangi tersebut dihentikan karena masalah kelengkapan motor dan kelengkapan surat yang tidak lengkap. Yang terakhir,
saya pernah menggunakan layanan ojek pangkalan. Pada saat itu, ketika saya tidak mempunyai baterai untuk memesan HP, saya menemukan bahwa dekat situ ada ojek pangkalan. Di situ saya melihat bahwa ojek pangkalan sangat tidak mementingkan perawatan motornya, sehingga motor yang ditumpangi pun terasa tidak enak. Dari permasalahan latar belakang yang saya jelaskan di atas, serta dari pengalaman saya sendiri, terbentuklah jasa sewa motor yang disebut dengan Bike Rent Yogyakarta. Di situ, kami menyediakan motor yang berkualitas dengan perawatan setiap hari, servis rutin dari spare part dan aksesoris motor, sehingga kendaraan akan terasa nyaman saat dikendarai. Dan yang kedua, dalam masalah keamanan, Bike Rent Yogyakarta menyediakan surat-surat yang lengkap agar kalian tidak terkena cegatan polisi. Dan yang terakhir, kalian sendiri bisa menjamin waktu ketika kalian ingin berkendara. Dari latar belakang masalah yang saya jelaskan tadi, di sini perusahaan kami, Bike Rent Yogyakarta, menyediakan 4 solusi untuk pelanggan kami yang tercinta. Yang pertama, di bagian keamanan. Semua motor di Bike Rent Yogyakarta dilengkapi GPS yang sangat lengkap, sehingga dapat membantu para wisatawan dan mahasiswa yang ingin berkeliling Yogyakarta tanpa tersesat. Selain itu, GPS juga berfungsi untuk mengurangi risiko pencurian motor yang sering terjadi di Yogyakarta akhir-akhir ini. Selain di keamanan, kami juga menjamin keamanan dan keselamatan para pelanggan. Yang pertama, semua motor di Bike Rent Yogyakarta dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, serta paket penyewaan include dengan helm saat Anda ingin menyewa motor kami. Yang ketiga, perusahaan kami bekerja sama dengan perusahaan jasa prudensial untuk menjamin keselamatan para pelanggan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para pelanggan itu sendiri. Dan yang terakhir, kami sangat menjaga kualitas motor kami sehingga pelanggan bisa merasakan keamanan dan kenyamanan saat menggunakan motor yang akan disewa. Kenapa kami baru memulai usaha ini sekarang? Penasaran bukan? Ya, kami memulai usaha ini karena berhubungnya mulainya ajaran baru, yaitu tahun 2023 dan 2024, dan juga telah selesainya pasca pandemi, yang dimana membuka kesempatan bagi para wisatawan untuk memasuki wilayah Indonesia, terkhususnya yaitu Yogyakarta yang memiliki banyak tempat wisata, dan juga para mahasiswa yang memasuki Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya. Ya, tentu saja pada hal ini mereka pasti kesusahan dalam halnya transportasi. Kami sebagai perusahaan Bike Rent Yogyakarta memiliki target pasar, yaitu wisatawan dan juga mahasiswa, yang dimana menurut data pada tahun 2023 para mahasiswa mencakup kurang lebih 60.000 orang yang datang ke Yogyakarta. Begitu juga dengan para wisatawan, mencakup sekitar 1,8 juta kunjungan ke Yogyakarta. Kami perusahaan Bike Rent Yogyakarta tentu saja memiliki tantangan dan juga memiliki saingan, yaitu antara lain seperti Trans Jogja, yaitu program dari pemerintah yang masih berjalan hingga pada saat ini, dan juga adanya sektor swasta, yaitu contohnya pada aplikasi Gojek, Grab, dan juga Maxim, serta adanya usaha rental motor yang telah ada sebelum kami. Karena adanya tantangan dan juga persaingan tadi, kami sebagai perusahaan Bike Rent Yogyakarta tentu saja tidak mau kalah. Kami akan meningkatkan kualitas dan juga popularitas dari perusahaan kami. Seperti untuk meningkatkan kualitas, kami menyediakan motor dengan berbagai macam variasi dan juga modern serta aman. Tentunya sebelum kami memberikan motor, kami telah melakukan pengecekan pada setiap motor yang akan kami berikan agar memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan kami. Kami juga meningkatkan popularitas dengan menggunakan WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok untuk menarik perhatian pelanggan kami. Di sini kami juga memiliki promo khusus. Hayo, siapa yang nggak mau promo? Pasti mau dong. Kami memiliki promo, yaitu pada setiap 1 kali transaksi rental motor akan mendapatkan 1 stem, yang dimana ketika telah mengumpulkan stem sebanyak 7 akan mendapatkan plus 1 hari gratis pada motor yang telah dirental. Menarik kan? Yuk, kapan lagi? Di sini saya akan menjelaskan seputar model dari bisnis perusahaan Bike Rent Yogyakarta. Yang pertama, membuat penelitian pasar
dan mengidentifikasi target pasar seperti mahasiswa ataupun wisatawan. Yang kedua, membuat logo dan desain yang unik agar perusahaan kami dapat terlihat berbeda dengan perusahaan lain dan dapat dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, membuat situs web. Situs web kami berisikan informasi mengenai penyewaan sewa motor, dan kami akan mencantumkan nomor yang dapat diakses oleh pelanggan untuk menghubungi perusahaan kami. Yang keempat, perusahaan kami selalu mewajibkan bagian pemasaran untuk selalu aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang kelima, perusahaan kami bekerja sama dengan pihak asuransi dengan tujuan menjamin keselamatan para pelanggan. Yang keenam, perusahaan kami menawarkan promo dan penawaran khusus bagi setiap pelanggan yang sering menyewa motor di perusahaan kami. Yang ketujuh, perusahaan kami memberikan buku gratis yang berisikan rekomendasi tempat wisata yang berada di Jogja. Yang kedelapan, perusahaan kami memberikan hadiah kecil kepada pelanggan yang sering menyewa seperti stiker, gantungan kunci, topi, dan t-shirt. Yang ke-9, perusahaan kami berusaha mungkin untuk melakukan pelayanan yang ramah dan responsif agar pelanggan mendapatkan pengalaman positif serta dapat merekomendasikan kepada teman ataupun kerabat mereka. Yang ke-10, perusahaan kami juga selalu memantau kinerja pemasaran agar selalu tetap stabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan dan juga finansial perusahaan kami, Bike Rent Yogyakarta. Mulai dari modal awal, biaya operasional, dan juga asumsi pendapatan. Tentunya ketiga kategori ini sering digunakan oleh perusahaan manapun di Indonesia, bahkan di dunia juga menggunakan ketiga kategori tersebut. Maka dari itu, saya di sini akan membahas ketiga kategori tersebut untuk perusahaan kami. Mulai dari modal awal kami sebesar 1,5 miliar rupiah dalam pembelian 50 motor, yaitu 25 motor matic dan juga 25 motor manual. Untuk total biaya operasional kami sebesar 520 juta rupiah per tahunnya, dengan gaji karyawan sebesar 348 juta rupiah per tahun, biaya sewa tempatnya sebesar 50 juta rupiah per tahun, biaya premis asuransi sebesar 50 juta rupiah per tahun, serta biaya lain-lain sebesar 70 juta rupiah per tahunnya. Biaya lain-lain ini akan saya sebutkan secara detail apa saja sih di dalamnya. Yang pertama adalah perlengkapan motor. Untuk pencucian motor tersebut terdapat perlengkapan seperti misalkan ember kecil, lalu selang cuci motor, lalu ada juga spons cuci motor, sabun cuci motor, dan juga kain untuk mengeringkan motor tersebut. Lalu ada juga perlengkapan kantor seperti perabotan-perabotan di dalam kantornya. Lalu ada juga biaya listrik, biaya air, biaya wifi untuk perusahaan kami, dan juga biaya pajak motor dan juga servis motor untuk ke-50 motor yang akan kami rentalkan atau yang akan kami sewakan. Selain itu, saya juga akan menambahkan biaya website kami, tentunya karena website ini sangat penting bagi pelanggan setia kami untuk mengetahui informasi apa saja terkait perusahaan kami dan juga keterangan-keterangan mengenai motor yang kami sewakan beserta harganya juga. Maka dari itu, kami secara optimis meraih pendapatan sebesar 912 juta 500.000 rupiah per tahunnya dengan biaya sewa motor 50.000 per motornya. Dan tentu karena kami di jalan yang utama dan juga lokasi kami yang strategis, seperti lokasi kami yaitu di dekat tempat wisata dan juga di dekat sekolah dan kampus, untuk siswa dan juga mahasiswa pendatang yang baru datang ke Yogyakarta, maka tidak menutup kemungkinan mereka bisa mampir ke tempat kami untuk melakukan sewa rental motor. Dari situ kami bisa meraup semua keuntungan ini sebesar 400 juta rupiah per tahunnya, di mana titik impas kami dapat dilakukan dalam 3,15 tahun mendatang. Terima kasih.